Selamat pagi Pak Oda, kami yang beranggotakan saya, Bella Febrianti, nomor absen 5, Fernanda Dwitama, nomor absen 16, dan Nikita Priscilla Karis, nomor absen 29, pada hari ini akan mempresentasikan materi tentang agama Islam. Dapat lihat dari daftar isi yang ada mengenai materi-materi yang akan kami paparkan. Baiklah, kita langsung saja pada materi yang pertama tentang sejarah pendiri dan perkembangan Islam. Yang pertama, sejarah hidup pendiri. Agama Islam muncul pertama kali di Jazirah Arab pada abad ke-7 Masehi. Nabi Muhammad lah orang yang pertama kali mengenalkan agama Islam di Mekah. Nabi Muhammad juga lahir di Mekah. Ia berasal dari keluarga mulia dan yang dikenal atas kejujurannya. Menurut kepercayaan umat Islam, pada umur ke-40, Nabi Muhammad dijumpai oleh malaikat Gabriel ketika sedang kembali ke sebuah gua dekat Mekah. Malaikat membacakan kepadanya wahyu pertama dari Quran dan memberitahunya bahwa dia adalah Nabi Tuhan. Kemudian Muhammad diperintahkan untuk memanggil umatnya untuk menyembah satu Tuhan. Tetapi mereka bereaksi dengan permusuhan dan mulai menganiaya dia dan para pengikutnya. Muhammad dan pengikutnya kemudian berimigrasi ke sebuah kota Yathrib, yang pada saat ini dikenal dengan kota Madinah, di mana orang-orangnya menerima ajaran agama Islam. Sejak saat itulah agama Islam berkembang pesat. Yang kedua, tentang sejarah masuk dan perkembangannya di Indonesia. Agama Islam masuk ke Indonesia pertama kali dibawa oleh pedagang Gujarat yang kemudian diikuti oleh pedagang Arab dan Persia sekitar abad ke-7. Selain disebarkan melalui perdagangan, agama Islam juga disebarkan melalui dakwah seperti yang dilakukan oleh Wali Songo di Pulau Jawa. Meski masuk pada abad ke-7, penyebarannya Indonesia baru terjadi pada abad ke-12. Kerajaan-kerajaan Islam mulai berdiri dan menguasai perdagangan di Selat Malaka. Penyebaran semakin cepat setelah seorang pedagang muslim menikahi wanita Indonesia. Setelah itu, pada abad ke-15, dinasti Ming melakukan pelayaran yang bertujuan untuk menciptakan pemukiman muslim Cina di Palembang. Dari saat itulah, Islam benar-benar menyebar di seluruh Pulau Jawa. Kemudian, pada masa penjajahan Belanda, di mana Belanda menguasai perdagangan, membuat perdagangan muslim berpindah ke pulau dan pelabuhan yang kecil. Hal ini membantu proses penyebaran Islam. Hubungan antara Indonesia dan negara Islam semakin kuat. Terjadi pertukaran mahasiswa dan ulama di wilayah Asia Tenggara. Sejumlah pemikiran dan gerakan keagamaan Islam juga mulai tumbuh di Indonesia. Dengan banyaknya gerakan dan organisasi yang ada, membuat Islam diperjuangkan menjadi identitas bersama di antara komposisi etnis dan budaya yang beragam di Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan dilakukan, Indonesia menjadi negara muslim terbesar kedua di dunia. Bahkan hingga sampai saat ini, Indonesia dikenal dengan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Nikita Priscilla Karis. Terima kasih atas kesempatannya. Selanjutnya adalah tentang konsep dan inti ajaran agama Islam. Agama Islam memiliki konsep ketuhanan yang bersifat monoteisme, atau yang dalam Islam disebut tauhid. Jadi Allah adalah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, memiliki nama-nama terbaik, dan memiliki sifat dan karakter tertinggi. Hal ini terdapat dalam surah Al-Ikhlas yang hanya terdiri dari 4 ayat yang menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Ayat pertama menyebutkan bahwa Tuhan yang Maha Esa bernama Allah. Ayat kedua menjelaskan tentang kemampuan yang dimilikinya sebagai Tuhan. Ayat ketiga menyebutkan sifatnya ialah tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan ayat keempat menyebutkan sifatnya, yaitu tidak ada sesuatu apapun yang menyerupainya. Inti ajaran Islam adalah takwa kepada Allah, yaitu perbuatan dan perintah Allah dan meninggalkan larangannya, dan berlandaskan rasa takut, harap, dan cinta kepada Allah dengan harapan dapat masuk surga dan terhindar dari neraka. Seluruh ajaran Islam terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah, atau perilaku kehidupan Nabi Muhammad, yang dapat dikelompokkan menjadi 3 judul besar, yaitu yang pertama ajaran pada bidang ilmu akidah atau kepercayaan, yang kedua ajaran pada bidang ilmu akhlak dan adab atau etika, dan yang ketiga adalah ajaran dalam bidang ilmu fikih atau hukum Islam yang terdiri dari ibadah dan muamalah. Lalu konsep atau cara mencapai kebahagiaan hidup di dunia. Kebahagiaan yang hakiki dapat diraih saat manusia mengenali dirinya, mengenali Tuhannya, mengenali dunia, dan mengenali akhirat. Puncak kebahagiaan manusia itu sendiri akan didapatkan ketika manusia tersebut mampu mengenali Tuhannya. Yang selanjutnya adalah konsep kehidupan setelah kematian. Terdapat 7 perjalanan roh yang merupakan konsep kehidupan setelah kematian dalam Islam. Terurut dari yang pertama, alam kubur atau barzakh. Di alam kubur, manusia akan bertemu dengan malaikat munkar dan nakir yang akan bertanya pada mereka mengenai agama. Selanjutnya, hari kebangkitan. Setelah tiupan sangkakala pertama dibunyikan oleh malaikat Israfil,
dunia akan mengalami kiamat. Kemudian, malaikat Israfil akan meniup kembali sangkakala kedua yang menjadi tanda hari kebangkitan dimulai. Selanjutnya, setelah manusia dibangkitkan, mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar, yaitu merupakan sebuah tempat datar yang sangat luas dan kering dengan matahari berjarak hanya 1 jengkal dari kepala manusia dan terus menyinari padang ini. Di padang mahsyar ini, setiap manusia akan diadili amal dan perbuatannya yang diiringi oleh 2 malaikat, yaitu malaikat pertama bertugas sebagai pengiring manusia, sedangkan malaikat kedua bertugas sebagai saksi perbuatannya di dunia. Kemudian setelah dibangkitkan di padang mahsyar, manusia akan dikumpulkan berdasarkan nabinya. Mereka berbaris dan menunggu yaumul mizan atau hari penimbangan ketika amalan mereka ditimbang baik dan buruknya. Manusia lebih berat timbangan amal baiknya, maka dia mendapatkan keselamatan. Dan manusia yang lebih berat timbangan amal buruknya, maka dia mendapatkan kecelakaan. Selanjutnya, amal perbuatan manusia kemudian dihitung di yaumul hisab atau hari berhitung. Kemudian, kehidupan setelah kematian berikutnya menurut Islam adalah melewati jembatan Siratul Mustaqim. Jembatan ini konon hanya memiliki lebar sekecil rambut dan sulit untuk dilewati. Orang-orang yang lolos menyeberangi jembatan ini akan masuk surga, dan orang-orang yang jatuh akan masuk ke neraka. Manusia yang timbangan amal kebaikannya tinggi, ia akan mudah menyeberangi jembatan ini, dan manusia yang timbangan amal kebaikannya sedikit akan kesulitan menyeberangi jembatan ini. Lalu kehidupan setelah kematian terakhir adalah tinggal di surga atau neraka. Selanjutnya, struktur kepemimpinan dalam agama Islam. Secara umum, struktur dalam agama Islam yaitu yang pertama, Muslim. Orang yang beragama Islam yaitu orang yang menyerahkan dirinya atau tunduk kepada Allah. Yang kedua adalah mukmin, yaitu orang Islam yang beriman, tetapi harus diiringi dengan amal atau perbuatan atau tindakan yang diperintahkan oleh agamanya. Yang ketiga adalah muhsin, seorang mukmin yang harus mengerjakan perbuatan kebajikan atau disebut ihsan. Yang keempat adalah mukhlis, seorang muhsin yang mengerjakan ihsan itu semata-mata karena berbakti kepada Tuhan, bukan karena mengharapkan pujian, sanjungan, pangkat, dan lain-lain. Dan yang kelima adalah mutakin, yaitu orang mukmin yang bertakwa. Sedangkan secara normatif, Al-Quran menggunakan 3 ketentuan yang menunjukkan makna kepemimpinan. Yang pertama adalah khilafah, yaitu sistem kepemimpinan yang pernah dirumuskan dan diterapkan pada masa Islam klasik. Yang kedua, wilayah, artinya kepemimpinan dan orang yang memimpin disebut wali. Yang ketiga adalah imamah, adalah sistem kepemimpinan dan orang yang memimpin disebut imam. Imamah adalah kepemimpinan yang bersifat umum, baik kepemimpinan negara atau kepemimpinan ibadah mahdoh seperti salat. Prinsip-prinsip dasar dalam kepemimpinan Islam yaitu musyawarah, keadilan, dan kebebasan berpikir. Serta pemimpin haruslah orang yang paling tahu tentang hukum ilahi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bella. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya mengenai hari-hari besar dan tempat ibadah agama Islam. Yang pertama ada Tahun Baru Hijriah. Sistem penanggalan Islam dibuat berdasarkan revolusi bulan terhadap bumi dan matahari, menghitung 1 tahun dengan 12 bulan. Sistem dimulai dari Ahad hingga Sabtu dan diawali bulan Muharram hingga Zulhijjah. Peringatannya berdasarkan masa hijrah Rasulullah SAW, wajib diperingati untuk menjaga sejarah umat Islam. Kemudian yang kedua ada Isra Miraj, merupakan perjalanan malam Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha yang ditemaki malaikat Jibril. Dianggap sebagai salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW dan disebut-sebut sebagai titik tolak wajibnya sholat 5 waktu. Kemudian yang ketiga adalah Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan peringatan hari kelahiran Rasulullah SAW. Selalu diperingati oleh umat muslim setiap tahunnya untuk menambah kecintaan pada Rasulullah dan dapat menjadi motivasi umat muslim untuk hidup sesuai sunnah dan ketentuan Al-Quran. Yang keempat ada Idul Adha. Idul Adha merupakan tanggal penting ditandai dengan puncak ibadah haji di Mekah, Arab Saudi, untuk memperingati kepatuhan Nabi Ibrahim terhadap perintah Allah untuk mengorbankan anaknya disembelih sebagai bukti ketaatannya pada Allah. Sebelum merayakan Idul Adha, umat muslim menjalankan ibadah puasa sunnah yang bernama Tarwiyah dan Arafah. Dan yang terakhir adalah Idul Fitri.
Idul Fitri adalah hari keagamaan Islam yang terbesar di Indonesia yang diperingati pada tanggal 1 Syawal. Idul Fitri juga disebut sebagai hari kemenangan bagi umat Islam di seluruh dunia. Untuk itu, hari raya Idul Fitri dimaknai sebagai ungkapan syukur atas keberhasilan melawan hawa nafsu 1 bulan penuh. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Fernanda Dwi Tama. Terima kasih kepada Bella atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan mengenai tempat ibadah, aliran-aliran atau sekte-sekte dalam agama Islam, serta basis umat agama Islam. Selanjutnya adalah tempat ibadah. Tempat ibadah umat Islam dinamakan masjid, yang dalam bahasa Arab berarti sujud. Masjid pertama dibangun ketika Nabi Muhammad SAW tiba di Madinah. Sekarang dikenal sebagai Masjid Nabawi, yang berarti Masjid Nabi, terletak di pusat Madinah. Masjid terbesar dan paling suci adalah Masjidil Haram di Mekah, dengan Ka'bah di tengahnya sebagai titik arah kiblat. Masjid pertama di Indonesia adalah Masjid Saka Tunggal di Banyumas, Jawa Tengah, yang didirikan oleh Kiai Mustoli pada tahun 1288. Masjid terbesar Indonesia adalah Masjid Istiqlal di Jakarta, digagas oleh Presiden Soekarno pada 24 Agustus 1951. Selanjutnya adalah aliran-aliran atau sekte-sekte dalam agama Islam. Aliran Islam yang pertama adalah Sunni, atau yang dikenal juga sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka mengikuti petunjuk Nabi Muhammad SAW serta para sahabatnya. Hukumnya bersumber dari Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan Qiyas. Aliran Islam yang kedua adalah Syiah. Mereka yang fanatik dengan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka menganggap bahwa Al-Quran masa kini sudah mengalami pengurangan dan yang asli berada di tangan Al-Imam Al-Mastur. Mereka tidak mengamalkan hadis kecuali dari jalur keluarga Nabi Muhammad SAW. Aliran Islam yang ketiga adalah Khawarij. Mereka keluar dari barisan Ali bin Abi Thalib saat menyikapi perdamaian peristiwa Tahkim oleh Muawiyah. Khawarij sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti keluar, disebut juga sebagai aliran ekstrem. Aliran Islam yang keempat adalah Mu'tazilah. Mereka dikenal dengan kaum rasionalis Islam karena mereka mengedepankan akal dalam memahami sesuatu. Mereka berpendapat bahwa orang Islam yang berdosa besar bukan tergolong kafir maupun mukmin, tetapi berada di antara keduanya. Mereka hanya mengakui peristiwa Isra Rasulullah SAW, tetapi tidak mengakui Miraj Nabi ke langit. Mereka juga tidak mempercayai siksa kubur, perhitungan amal, dan syafaat Nabi di hari kiamat. Aliran Islam yang kelima adalah Murjiah. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab irjah, yang berarti menangguhkan. Mereka berpandangan bahwa orang berdosa bukan kafir dan tidak kekal dalam neraka, merupakan Murjiah moderat. Sedangkan yang berpendapat bahwa orang Islam percaya Allah, kemudian menyatakan kekufuran secara lisan, tidak menjadi kafir, sebab iman terletak di dalam hati, tergolong ke Murjiah ekstrim. Aliran Islam yang keenam adalah Qadariyah. Kata tersebut berasal dari bahasa Arab qadar, yang berarti mampu atau berkuasa. Mereka berpendapat bahwa manusia memiliki kuasa untuk menentukan jalan hidupnya, bahwa segala yang dilakukan manusia karena manusia memiliki kekuatan untuk mengendalikan dirinya sendiri. Dan aliran Islam yang terakhir adalah Jabariyah. Berlawanan dengan Qadariyah, kata tersebut berasal dari bahasa Arab Jabar, yang berarti paksaan. Mereka berpendapat bahwa manusia mengerjakan perbuatannya dalam keadaan terpaksa, bahwa manusia tidak mempunyai kebebasan dan kekuatan untuk menentukan kehendak dan perbuatannya karena sudah ditentukan oleh qada dan qadar Tuhan. Selanjutnya, kita akan melihat basis umat agama Islam. Yang pertama adalah basis umat agama Islam di Indonesia. Seperti yang kita ketahui, Indonesia sendiri adalah negara dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, yakni sebanyak 86,7% dari total penduduk Indonesia, dan itu kisaran 266,5 juta penduduk. Selanjutnya adalah basis umat agama Islam di dunia. Agama Islam adalah agama tertinggi kedua yang dipeluk oleh manusia, yakni sebanyak 24% dari total populasi di bumi, dan itu kisaran 1,907 miliar manusia. Agama Islam juga merupakan agama yang paling cepat berkembang di dunia untuk saat ini. Kebanyakan dari mereka dapat ditemukan di bagian Timur Tengah dan Indonesia. Sekian presentasi kami mengenai agama Islam. Kami mohon maaf atas segala kesalahan tutur kata. Demikian dan terima kasih.